Baik pemirsa, kali ini kita berjumpa lagi dalam Momentum 10 dengan tema Menuju DKI 1. Kali ini kita sudah bersama dengan Bung Firman Abadi atau yang lebih dikenal dengan Dibupis. Selamat sore Mas. Sore, Pak. Jadi apa sudah kesiapan dari Bang Firman ini untuk menuju ke DKI 1 yang lebih baiknya? Ya, kalau dalam persiapan sekarang ini meneruskan perjuangan kita tahun 2009 waktu DPD dulu kita independen juga, nggak campur sama partai, jadi kita nggak pernah kerja sama partai, independen. Jadi sekarang waktu 2009 kita belum punya struktur. Tapi sekarang sudah punya struktur hampir semua kecamatan, kelurahan dan 2.600 kelurahan itu udah dapat sekarang kira-kira 50%-nya sudah punya jaringan di tingkat RW gitu. Jadi sebenarnya target utama Bang Firman sendiri itu untuk mencalonkan menuju ke DKI 1 ini apa sebenarnya Bang? Ya, pada konsepnya sekarang ini saya pengen jadi pelayan bagi masyarakat Jakarta. Jadi memimpin Jakarta tapi siap jadi pelayan untuk warga Jakarta. Apa yang sudah Abang lakukan untuk melayani warga-warga Jakarta itu dari sekarang atau sebelum-sebelumnya? Ya, sementara ini di organisasi Ranum di Bupis itu ya yang utama sekali kita sering membantu sedikit meringankan beban yang berduka ya. Contoh udah hampir 12.000 jenazah yang kita bantu mengantarkan ke pemakaman gitu. Jadi kegiatan sosial dan kemanusiaan gitu. Sedikit meringankan beban yang berduka biar bagi warga Jakarta yang berduka, kami Ranum di Bupis siap membantu mengantar ke pemakaman wilayah Jakarta gratis itu. Itu gratis tanpa biaya itu Bang? Iya, baik dari rumah sakit ke rumah duka atau dari rumah duka ke pemakaman. Itu sudah mencakup wilayah mana saja tuh Bang, pelayanan pengantaran jenazah itu? Ya, karena kita udah bergerak hampir 4 tahun, jadi semua RW di Jakarta ini udah kita sudah bantu, merasakan sedikit cuman sedikit meringankan beban yang berduka lah gitu. Udah hampir semua RW di Jakarta sudah pernah dibantu. Artinya memang kalau dari segi kesosialan di Bupis sudah melakukan program-program itu Bang ya? Iya, terus satu lagi advokasi untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima surat keterangan tidak mampu. Kalau mereka dipersulit ya kita bantu advokasi gitu, dengan kesehatan gitu. Biar saudara-saudara kita yang nggak mampu itu memang hak mereka yang harus kita perjuangkan biar mereka bisa dapat surat keterangan tidak mampu itu, atau meringankan yang ada di yang lagi sakit itu kan. Rumah sakit kan ada dia nggak mampu, ternyata dia seharusnya punya hak tapi dia nggak tahu bagaimana haknya, itu ya kita bantu advokasi. Itu juga jalan juga. Kalau kita lihat misalnya kan kandidat-kandidat yang lain gitu kan, Ya. kita beberapa kenal nama-nama besarnya. Apakah Abang nggak ciut gitu mendengar nama-nama besar mereka disandingkan dengan mereka seperti itu? Ya, mereka punya nama besar, punya uang banyak segala-galanya, tapi relawan di Bupis pernah hadir sedikit meringankan beban yang berduka, itu karya nyatanya. Pasti mereka akan memilih Firman Abadi atau di Bupis. Berarti Abang masih optimis kalau warga Jakarta ini pasti melihat yang banyak kerja bukan yang banyak uang gitu Bang ya? Ya, warga Jakarta pasti milih yang bukan pemimpin yang mau dilayani, pemimpin yang berjiwa pelayan, itu yang mereka akan pilih. Untuk programnya ke depan nih Bang, sehingga apa yang Abang inginin itu untuk menjadi DKI 1 tercapai, sudah pola-pola apa saja yang Abang lakukan? Jadi untuk kemenangan apa untuk Anda kata menang ya gimana? Iya, dari segi untuk pemenangan sampai ketika Abang nanti menang seperti Ya, kalau untuk sukses sukses menang, ya 2.600 penonton RW itu akan siap untuk ngajak orang-orang terdekatnya gitu. Kalau misalnya 2.600 dia bisa dalam suatu RT itu dia bisa menguasai 30 atau 40 kan cukup ya. Dengan kira-kira 25.000 RT itu kan udah ya ada kans gitu kalau teman-teman itu emang relawan di Bupis yang mau kota Madia, mau ke tingkat kecamatan atau kelurahan atau RW
bermental seperti ketua umumnya juga, itu juga akan dengan insya Allah akan gampang menuju DKI 1 itu. Di program yang pertama kita insya Allah kalau warga Jakarta memberikan mandat gitu, pasti kita semua dari mulai dari gubernurnya sampai wali kota, kecamatan atau kelurahan, yang pertama harus bermental sebagai pelayan rakyat, bukan minta dilayani gitu. Jadi ya kalau kita bicara yang ahlinya, semuanya ahlinya ataupun yang mahirnya atau yang bergelar banyak, itu Jakarta tempatnya banyak, yang nggak punya cuma mental pelayan itu. Jadi itu dong apa ya yang kekurangan Jakarta itu. Kalau pemimpin bermental melayani, itu akan jadi mental pelayan, itu akan semua warga nggak akan dipersulit dengan hal-hal yang kecil sampai besar gitu. Sebenarnya yang dibutuhkan warga Jakarta ini apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya yang dibutuhkan warga Jakarta itu dia pengen apa jangan dipersulit udah itu. Jadi apa pelayanan sebenarnya, dan masalah sakit, masalah surat menyurat, semua jangan dipersulit gitu. Jadi kan adanya pemerintah ini untuk melayani, bukannya dengan dia ngelapor pemerintah kira-kira malah susah gitu. Jadi itulah misi pertama kita, pemimpin adalah pelayan untuk warganya itu, untuk khusus Jakarta itu. Jadi itu sebenarnya nggak terlalu, warga Jakarta nggak banyak nuntut kok itu. Dia cuma minta satu tuh aja diambil di lain, jadi pelayan yang baik aja udah pasti mereka udah senang gitu. Problem-problem lainnya akan berjalan dengan sendirinya, nanti akan selesaikan dengan sendirinya gitu. Menurut abang apa yang belum terlayani dari pemerintahan DKI yang sekarang ini, yang belum dirasakan oleh masyarakat? Ya kalau saya menjawab, saya nggak mau ya, kalau misalnya pertanyaan gitu tanyakan sebagai warganya. Kalau saya kan berpikir nggak akan mempersulit warga di segi mana, di persoalan apapun, asal yang emang kita sebagai pelayan apapun kan semua susunan ini udah ada ya, kita bantu mereka gitu semuanya. Jadi haknya dia kita layani, dia punya hak dan kewajiban juga, jadi sama aja. Jadi bukan cuman minta kewajiban mereka, hak mereka nggak kita berikan gitu. Itulah garis besarnya. Untuk keyakinan sendiri abang untuk bisa menjadi DKI 1 sebesar apa? Oke. Ya kita bercerita sulitnya jadi kandidat independen, 500.000 KTP. Kalau saya dapat dengan itu tanpa uang sama sekali, itu dikalikan 8 aja udah, kalikan 4 aja udah 2 juta. Jadi nggak sulit. Misalnya kita Dibo, Firman Abadi, Dibo PIS berhasil mengumpulkan 500.000 KTP, 0%, nggak bayar. Keikhlasan warga Jakarta untuk mencari 4 kali tambah kali 3 lagi gampang, nggak sulit. 2 juta suara tuh, untuk independen. Nah itu optimisnya saya sebagai calon gubernur independen. Berarti yakin akan menembus ke DKI 1? Iya, gitu, Bang, ya? karena saya masuknya emang nggak akan membayar warga Jakarta yang mendukung saya untuk jadi gubernur 10.000 satu KTP, saya juga nggak mampu. Jadi kalau keikhlasan warga Jakarta dengan 500.000 KTP itu, Firman Abadi di Bopis, warga Jakarta dengan ikhlasnya, saya yakin nyali 500 kali 3 aja gampang lah, nggak sulit. Jadi ya saatnya independen memimpin Jakarta. Jadi karena masyarakat Jakarta ini pemilihan cerdas, jadi tinggal 500.000 KTP dapat dengan tanpa membayar 1 perak pun, insya Allah bisa menang. Apa yang abang harapkan atau untuk kedepannya terhadap masyarakat untuk supaya memilih abang seperti apa? Abang meyakinkan masyarakat. Ya kalau seorang pemimpin itu nggak punya yang diumpet-umpetin, jujur aja lah. Garis besar pertama, APBD itu semua warga tahu. Kalau perlu tiap rumah tahu. Duit yang di APBD 27 triliun untuk apa, lu perlu tahu sebagai warga Jakarta. Itu yang pertama lah itu. Itu yang sederhana seperti itu. Jadi jangan bilang duit banyak itu untuk apa, nggak pernah tahu tuh. Yang bagus itu setiap warga Jakarta tahu APBD itu, tahu fungsinya untuk apa. Kontrol. Kalau kontrol masyarakat tidak ada, nggak akan bisa kita membangun Jakarta yang lebih baik atau lebih sejahtera. Itu nggak akan bisa cerita ya apa. Agak sulit kalau kita nggak mau mencerdaskan, seorang pemimpin mencerdaskan warganya, nggak mau mencerdaskan warganya, ya udah nggak akan bisa maju atau apa.
yang maju mungkin maju elit-elitnya aja, yang bawahnya nggak maju. Tapi harus semuanya, harus ada tiap rumah cetakin buku lah, 27 triliun itu untuk apa ya? Atau diakses lewat internet gitu. Nggak sulit semua kalau ada kemauan. Atau satu lagi yang ekstrim lagi, untuk membangun Jakarta yang lebih bagus itu, semua RW itu ada situsnya. Jadi kalau warga Jakarta mau protes ke balai kota, nggak usah, pelajari dulu di RW itu ada semuanya. www.duren3go.id kan ada datanya, uang yang ada itu untuk siapa, yang punya yang berhak menerima beasiswa siapa, yang membazis siapa. Itu pemimpin kalau nggak ada kemauan bisa udah. Garis besarnya pemimpin itu kalau nggak punya kemauan ya nggak bisa. Berarti abang ingin membuka secara transparan Ya. jika abang nanti menjadi DKI 1 akan membuka transparan bagaimana abang mengelola pemerintahan itu seperti itu. Iya, dan harapan saya masyarakat juga harus peduli gitu. Kalau masyarakat, pemimpin kalau nggak salah, nggak beritahu, itu akan membahayakan seorang pemimpin juga. Jadi semua masyarakat itu harus selalu mengingatkan pemimpinnya gitu. Ya sampai sekarang udah berapa KTP yang dikumpul bang untuk bisa tembus itu? Ya sementara ini mungkin kita udah ada, tapi nantilah ulang tahun Jakarta yang satu lagi, tanggal berapa? Tanggal 3 September ya. Yang versi independen gitu. Nanti umumin berapa yang sudah. Iya. Oke bang, terima kasih. Tapi sebelumnya mungkin abang bisa sampaikan dulu supaya meyakinkan warga masyarakat supaya memilih abang. Mungkin abang bisa sampaikan. Ya, selamat sore untuk warga Jakarta, untuk acara Momentum 10 menuju DKI 1. Saya percaya masyarakat Jakarta pemilihan cerdas. Mari bangkit berjuang melalui jalur independen. Terima kasih warga Jakarta.